Legenda Mawar dari Gurun. Desa Zarifah, tempat Samila dilahirkan, adalah sebuah tempat kecil yang damai, tersembunyi di antara bukit pasir dan oasis. Samila, putri seorang pandai besi, sering terlihat membantu ayahnya di Bangkal. Tangannya kuat dari mengangkat baja, tetapi wajahnya lembut seperti bunga di pagi hari. Namun, di dalam dirinya, tersimpan keberanian yang lebih kuat dari baja manapun. Ayah, pedang ini tampak kokoh, tapi seberapa tajam dia di tangan seorang pengecut? Seorang prajurit butuh keberanian, bukan hanya senjata. Kau benar, anakku. Mungkin suatu hari, keberanianmu akan lebih tajam dari pedang-pedang ini. Di utara, Raja Malik Zafar dari Kerajaan Tarsa telah mengumpulkan pasukan besar. Tujuannya adalah untuk merebut Al-Khairan, permata di tengah gurun. Berita ini sampai ke desa-desa, membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Namun, Samila tidak merasa gentar. Samila, kau terlalu muda untuk memikirkan perang. Ini urusan para pria. Jika para pria tidak bertindak, maka biarkan aku menjadi pengecualian. Al-Khairan adalah rumahku, dan aku tidak akan membiarkannya jatuh. Samila dengan sirah ayahnya yang sederhana, berjalan melalui gerbang besar istana Al-Khairan. Mata para penjaga dan pejabat istana tertuju padanya, seorang perempuan dengan keberanian di matanya. Yang mulia, beri aku izin untuk memimpin pasukan. Aku tahu strategi perang, dan aku siap mempertaruhkan nyawaku. Seorang perempuan, kau tahu apa yang kau minta? Izinkan aku membuktikannya. Di halaman istana, Samila menghadapi Jenderal Karim. Meski tubuhnya lebih kecil, gerakannya lincah dan tajam. Dalam 3 jurus, ia melucuti pedang sang jenderal, membuktikan bahwa keberanian dan kecerdikan mengalahkan ukuran. Samila mulai melatih pasukan rakyat di oasis terpencil. Ia mengajari mereka strategi gerilya, menyerang di malam hari dan memanfaatkan lingkungan gurun. Dengan bantuan seorang dukun tua, ia juga mempelajari mantra pelindung untuk memperkuat moral pasukannya. Mantra ini bukan untuk kekuatan fisik, tapi untuk melindungi hati mereka dari rasa takut. Rasa takut adalah musuh terbesar kami. Pajari aku, agar aku bisa menyalakan api keberanian dalam jiwa mereka. Pasukan Tarsa menyerang desa-desa di perbatasan, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu kosong. Malam tiba dan dari kegelapan gurun, pasukan Samila menyerang seperti bayangan. Apa ini? Mereka tak terlihat. Ini bukan perang, ini sihir. Serangan mendadak itu membuat musuh kacau. Pasukan Samila kecil, namun efektif, seperti pasir gurun yang menyelinap ke setiap celah. Pada hari ke-7, Samila memimpin serangan ke jantung pasukan Tarsa. Di tengah kekacauan perang, ia berdiri di depan Malik Zafar, raja yang dikenal kejam dan tak terkalahkan. Seorang perempuan menantangku? Kau hanya akan menjadi cerita untuk ditertawakan. Ya mungkin, tapi cerita ini akan menjadi akhir dari kekuasaanmu. Pertarungan itu berlangsung sengit. Malik Zafar adalah petarung yang kuat, tapi Samila menggunakan kecerdasannya. Ia memanfaatkan langkah Zafar yang berat dan menyerangnya dari sudut yang tak terduga. Dalam satu gerakan cepat, pedangnya mengenai tangan Zafar, menjatuhkan senjatanya. Kemenangan, rakyat bersorak, dan Sultan Harun yang telah pulih memberi penghargaan besar. Namun, Samila menolak kemewahan. Kau pantas mendapatkan semua kekayaan ini, Samila. Yang mulia, kekayaan itu ada pada rakyat yang kuat. Biarkan aku kembali ke desa, agar aku bisa membentuk lebih banyak pejuang. Samila kembali ke desanya, tetapi kisahnya terus hidup. Ia menjadi legenda, nama yang disebut dengan kekaguman dan rasa hormat di setiap sudut Al-Khairan.